Orang hidup sekarang itu uang. Iya. Karena apa ya? Uang itu yang menyelesaikan masalahmu. Dia kan belum kaya. Jadi masih mimpinya itu bagus. Oh iya. Kenapa kamu harus rajin nabung, kelola uang baik-baik? Maksud ya itu supaya memang kamu punya persiapan untuk hal-hal yang urgent itu loh. Segala masalah akan selesai dengan uang. Hai Comel, hai. Ya ampun, ibu kok pinky-pinky sih? Hah? Ibu kok pinky-pinky? Iya, seperti hatiku yang lagi berwarna-warni. Wow. Kan hatimu juga lagi berwarna-warni. Kenapa Bu? Enggak sih, biasa aja. Baru dapat pacar kan pamer. Enggak loh, itu bukan pacar itu Bu. Itu teman. Kamu kok kalau sama teman sama Faris nggak pernah foto gitu? Jangan memancing ini loh ya. Loh iya, Mas Faris ya nggak mau saya ajak foto. Jangan memancing pembulian tiada tara ya. Alhamdulillah, berarti kan sudah laku ya. Enggak kok Bu, masih temen kok Bu, beneran. Temen fotonya. Tapi kok nggak ada yang percaya ya? Iya, temen kok dirangkul-rangkul ya. Tidak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Kamu lupa kontenku yang viral. Enggak. Ada pertemanan, apalagi Ya. wis ngerangkul-ngerangkul. Iya sih. Pertemanan laki-laki dan Gimana perempuan ini? itu bohong. Iya. Iya, nggak apa-apa lah Rahel. Iya Bu. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah ya Bu. Ada pasangan, ya kan? Selama ini kan kamu pencarian. Oh alah ya. Ing umur wedi pasangan, sing arek cilik-cilik gonta, ganti ae pasangan. Iya makanya itu Bu. Ya apa ngomong nih sopo ini kita? Kita membicarakan, nah sebentar Bu, saya mau tanya dulu ke Ibu. Kan selama ini kan Ibu selalu menggembar-gemborkan cari pasangan yang mapan, cari pasangan yang ada duitnya gitu kan. Iya, Karena semua hal bisa dibangun dari itu. Cinta juga bisa dibangun dari harta. Oh ya pasti dong. Tapi Harta dulu. Iya. ya, tapi udah kaya raya, punya harta segalanya. Tapi kalau misalnya selingkuh Bu, Ya, nggak apa-apa. setia, berantem terus, kan juga nggak bahagia. Loh, Nah, itu ya gimana? ditinggal, ya cari lagi yang kaya. Susah Oh, banget gitu. hidup murah kan? Iya. Apaan kamu mikir iya. mati-matian? Gitu ya Bu. Ya? Iya. Kok sejarahnya kita punya kekayaan, mau cari orang kaya lagi itu gampang. Oh, Loh. wow. Nah nikahin aku kemarin kaya loh, ngomong sampai orang lagi, sih deketin pasti kaya lah. Kalau yang pertama deketin kere, nikah sama orang kere, ya nanti berikutnya juga kere lagi yang mendekat. Itu kekayaan itu. Oh, wow. Iya, itu buat branding. Branding ya. Kaya personal ternyata branding. selingkuh, berantem nggak bahagia. Kan yang penting udah dapat jatah banyak tiap bulannya, kan bisa cerai, ganti lagi. Ganti Nikah lagi, cari yang kaya Ngapain lagi. sih hidup susah-susah amat? Oh, iya. Kok Bener-bener. buat ruwet gitu loh. Tapi kalau kaya main-main terus gitu Bu, maksudnya orang kaya nanti kayak cari kaya lagi, terus kayak gitu lagi gitu gimana? Ganti lagi gitu. Iya, mau gimana lagi kan nggak bahagia. Iya. Kan sudah dibilang hidup itu sekali, bahagia aja. Oh, Iya kan? Kalau ada kesempatan bahagia aja. Itu toksik kalau orang udah. Kalau sebenarnya selingkuh itu kan Agnes juga udah bilang kan. Dia juga udah confirm. Tidak ada yang salah. Jadi selingkuh itu wajar. Itu udah kerjaan setiap orang selingkuh. Iya. Tapi tidak dibenarkan. Ya kan? Dia juga kayak gitu. Emang benar. Tapi kalau kamu bilang ini selingkuh bisa selama ya. Iya. Kalau selama ya selingkuhnya wajar-wajar aja. Enggak yang selingkuh yang setiap bulan ganti. Enggak yang seperti sekarang kan aku tanya ya. apa itu? Yang wanita-wanita aku tanya ya. Iya. Misal nih, sekarang kamu punya suami, punya pacar. Terus kamu mikir lakimu setia, itu pret buat saya. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kamu seneng lakimu jajan, beli atau lakimu itu jatuh cinta selingkuh sama orang lagi? Enggak mau dua-duanya sih. Enggak ada. Karena kamu tidak akan mendapatkan orang seperti itu di dunia. Oh gitu. Percaya omongan saya. Oh gitu. Nggak ada.
Kalau kamu punya pasangan masih diem, itu adalah pertama dia belum punya uang, karena mau ngapa-ngapain sekarang pakai uang, ya kan? Yang kedua, ya agak kelainan menurut saya, karena kodratnya laki-laki itu memang begitu. Jadi ada laki-laki selingkuh, ya udah itu memang wajar. Jadi, selama masih tanggung jawab, ya kan? Makanya ada pertanyaan kan ini, kamu pilih pasanganmu itu beli, ya kalau beli kan tidak ada rasa tuh, ya udah selesai ya selesai. Atau jatuh hati sama orang. Ya beli aja sih mungkin. Nah, udah kasih kesempatan aja beli. Makanya kalau suamimu nanti banget ya. Suamimu nanti kalau pamit, aku pergi karaoke. Oke Pak, kamu itu ya nanti bookingnya yang cantik ya. Lebih dari satu ya bookingnya. Astaga, ini susah sekali. Susah kan? Susah. Iya. Bukan susah, sesat Bu. Susah. Ya memang itu kehidupan. Loh, itu kehidupan laki-laki. Gitu ya. Nah, sekarang seperti itu. Gantian saya mau tanya sama Ibu. Ini pertanyaannya bagus-bagus loh. Tinggal di-posting yuk. Nah, Ibu pernah nggak? Pernah atau misalnya nih membayangkan Ibu sayang sama laki-laki ini, sayang banget tapi ngerasa nggak punya masa depan sama laki-laki itu. Ngerasa laki-laki ini, nah itu gimana Ibu responnya? Loh, ya jangan lama-lama, Rek. Oh gitu ya? Buat seneng-seneng aja. Bingung aku ambil anak-anak kecil ini. Loh, ya kan saya tanya POV-nya seorang Bu Amel kan, iya. Makanya itu. Jadi kan kita kan sayang nih. Sayang banget. Sayang banget, gitu kan? Iya. Sayang banget. Terus orang itu tapi nggak punya masa depan. Terus kalau saya, ya sayang bangetnya paling sebentar, Rahel. Sekarang gini loh Rahel, sesayang apapun kalau saya ya, sesayang apapun saya sama laki-laki itu, ganteng, seleranya itu kan ganteng. Oh iya. Ya itu kan sebenarnya harta nomor 2 kalau Ibu. Itu kenyataannya sebenarnya guys. Ya, tapi kalau setelah gantengnya itu kita lihat ganteng, terus kita korek-korek dia nggak punya apa-apa, jangan lama-lama Rek. Kira-kira berapa lama Ibu sadarnya? Nggak lama sih. Karena gini loh Rahel, kalau menurut saya, kalau bener-bener yang perempuan ya tipikal kayak saya gitu ya, pejuang, bener-bener independen gitu ya. Terus kita sayang sama laki nih, terus laki itu ternyata nggak ada masa depannya, misal belum ada bisnis, keuangannya nggak bagus, belum settle, ya kan nggak ada masa depannya. Ya kalau sayang ya kita coba dong belajar sama-sama. Tapi kan ada waktunya. Tapi kalau dia ini sudah kita ajak belajar sama-sama dan nggak mampu, lama-lama ya jijik Rahel. Loh, kamu pikir aku misalnya beli baju 10 juta 20 juta bayar dewe, ya kan? Terus ini beli apa bayar sendiri, lama-lama ya jijik, nggak ada sayang. Itu siapa yang bilang ada orang sayang tapi nggak punya masa depan? Bisa itu luntur ya? Iyalah. Makanya nggak ada. Ceritanya seperti itu harusnya sih nggak ada, kecuali kalau orang banyak itu sembeliuranmu. Jadi orang sayang sama pasangannya, tahu pasangannya nggak punya masa depan, dilanjutin aja. Akhirnya ya itu, putusnya karena itu. Putusnya karena nggak punya masa depan. Karena nggak punya masa depan. Ya bagus lah. Jangan lama-lama tapi. Iya. Ya maksimal 1 tahun lah. Oh gitu ya. Nah jadi itu lagi banyak POV kayak gitu. Kayak kamu pernah nggak sih sayang sama seseorang tapi kamu lihat dia nggak punya masa depan, dia nggak survive sama hidupnya dan sebagainya gitu. Itu akhirnya ya udah diputuskan. Nah itu berarti. Maksudnya trennya itu lagi kayak gitu. Makanya saya tanya ke Ibu, kalau Ibu sayang banget sama orang ini tapi nggak bisa lihat masa depan dengan dia, itu gimana? Iya, gitu. harus putus. Harus putus. Tapi kalau nggak sayang tapi bisa lihat masa depan sama dia? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Nanti tuh sayang tuh akan tumbuh dengan kamu dikasih uang banyak, rumah mewah, di mana-mana dimanjakan. Nonton F1 di Abu Dhabi berangkat, mau nonton F1 di Singapura berangkat. Wes sayang sendiri Rahel. Sendiri nanti itu ya. Iya, nggak usah dipaksa wes. Ada lagu sayang sendiri. Ada satu lagi kasus Bu. Ini tadi saya kan jogging sama seseorang yang ada di Melval sini kan. Ya. Terus dia itu cerita, Kak Rahel, aku itu pernah mau dijodohkan sama orang yang kaya, pokoknya loyal, kaya, sampai orang tuanya berangkat haji gitu-gitu kan. Tapi aku itu gak bisa ngobrol sama dia, aku itu gak nyambung sama dia, pokoknya dia gak bisa dijadikan partner untuk ngobrol lagi. Tapi dia tuh mapan, kaya gitu kan. Nah
kalau menurut Ibu anak ini itu gimana? Goblok. nah akhirnya dia nggak mau sama cowok ini. Akhirnya cowok ini cari komunikasi itu selama ada uang semua bisa dilatih, ada kelasnya. Ngobrol, ada kelasnya. Iya. Kalau perlu belajar, misalkan kaya nih, kirim ke ibu, tak ajarin ngobrol ya, tak ajari komunikasi. Oh gitu. Hidup sekarang itu kejam, Rahel. Intinya adalah fondasi itu adalah uang. Oh wow. Kalau iman, kamu dari kecil udah dibekali iman sama orang tuamu, nggak usah ditanya. Imanmu luntur karena nggak punya uang. Nah itu sudah. Masih pakai tanya. Goblok anak itu berarti. Iya, marahin Bu nanti. Marahin siapa namanya di sini? Jangan Bu, nanti dia. Pokoknya yang tadi upload status sama saya. Aku cari dulu deh. Langsung stalking status dulu Ibu. Langsung ku cari kok ada orang sebodoh ini. Gitu. Loh, tapi kan gak nyambung Bu diajak ngobrolan nih cowoknya berarti anaknya ini. yang bodoh. Sebenarnya cowoknya ya nyambung-nyambung aja. Gitu. Urusan bicara nyambung nggak nyambung itu hanya butuh waktu aja. Gitu ya. Iya, gimana sih? Tapi nggak ada yang sempurna. Ono sing nyambung kere. Itu yang dicari kalian. Anak nyambung, aku nyambung ngomong ambek si A, beli cilok ae patungan. Kan masa gitu, itu yang kalian cari. Ya apa, rek. Sedih aku ngerasa anak-anak muda ini. Ya mungkin lebih yang cari yang nyaman di hati mungkin Bu. Nyaman di hati, kering di kantong. Ayo Bu, buat kata-kata. Nyaman di hati, kering di kantong loh ya. Nyaman di hati, kering di kantong gitu. Nyaman di hati, kering di hati. Iya, sekarang itu kenapa sih kok banyak orang yang bahkan sekarang mau profesinya dokter, kalau saya lihat ya, kenapa orang selalu berpikir adalah ya uang. Karena dengan adanya uang semua masalah itu teratasi. Dengan adanya uang. Nah, biasanya anak-anak yang kayak Dokter Tirta kemarin kan bilang gitu kan. Saya posting kan. Ya, sudah kita bahas itu Bu. Bener kan? Tapi fakta kan? Iya. Orang hidup sekarang itu uang. Karena apa ya? Uang itu yang menyelesaikan masalahmu. Nah, kalau anak-anak sekarang itu yang masih bodoh-bodoh itu, yang kenyamanan yang aku cari. Nyambungnya yang aku cari ya karena dia nggak pernah pegang uang banyak, nggak pernah mikir tuh aku sekarang aku mau keluar dari mana, mau kemana, mau seneng-seneng di mana, gitu. Masih terlalu ya itulah bodoh. Nah makanya sekarang tuh semua profesi selalu gembar-gembar uang. Terus kalau di dalam agama, kalau di Muslim ya saya pernah sharing sama salah satu ustadz, kaya itu sebenarnya wajib. Karena apa? Kalau kamu sekarang lihat orang cacat di jalan, kasihan, aku mau kasih makan, bisanya cuma 5.000. Ya lu kalau kasihan punya kamu, kalau kaya kasihan sama orang, bisa angkat dia ke tempat yang bagus, dikasih rumah mungkin kecil-kecilan, dikasih bisnis, buka warung kecil-kecilan atau apa. Kalau kita kaya kan kita bisa lakuin itu, ya kan? Iya. Kalau di agama itu diajarkan kita tuh harus kaya. Kalau kita nggak egois hidup di dunia, kita tuh harus kaya. Tapi kaya kan bukan berarti bergelimang, bukan. Kaya itu kan kita punya porsinya masing-masing. Sekarang mungkin Faris punya 10 juta udah merasa kaya. Ya kan? Saya punya 100 juta udah merasa kaya. Ada itu cece saya satunya itu kan punya uang miliar, ratusan miliar pun tetap aja merasa nggak ada. Iya kan? Orang tuh porsinya masing-masing, bagaimana cara kita mensyukuri, tapi ya anggap ya buatlah dirimu ini kaya dengan porsi kalian masing-masing. Oke. Quote of the day. Oke. Kita langsung aja ke kasus yang akan kita bahas. Anak ini. Iya, makanya kita bahas ngalor ngidul dari tadi. Ayo kita langsung ke beritanya ya. Intan sudah siap ya? Saya bully ya. Ya, siap-siap lah. Nanti kalau pendamping kalau jadi udah siap ya. Ini siapa? Agnes Jennifer. Siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu kasusnya ini? Lagi in-innya ini Bu. Iya. Ya ini kan suaminya kan tajir, melintir wes ini Bu. Iya, makanya. Ya melintir wes ini tajirnya. Tetapi akhirnya memomong ani-ani. Loh.
Yo, memang kerjaannya begitu orang kaya. Oh, gitu. Pak, pikiran kalian tuh orang kaya kalau cowok tuh ngapain? Kalau saya kan itu sedekah terus bangun masjid gitu. Kalau kamu kaya ya? Iya. Oke. Oh gitu ya, wow. Karena mulia sekali. Oh, iya. Sedekah bangun masjid, terus ngawini sing jejer-jejer. Dia kan belum kaya, iya. jadi masih mimpinya itu bagus. Oh iya, anu ya. Kalau nanti sudah itu sing ngaji-ngaji ku. Oh iya. Dinikahi kabeh ambek deh. Oh iya ya Bu, iya betul. 1, 2. Tapi kan nggak apa-apa. Kan tajir. Kan dinikahin. Iya. Ya kan? Tidak dosa ya. Tidak dosa. Iya, Yang penting dinikahin. dinikahin Faris. Iya, dinikahin. Bagus. Bayangan Nah. kalian tuh gimana? Kan gitu ya. Uh. Rehan kalau kaya mau ngapain? Nikahin Kak Laila? Oh enggak ya? Iya coba kita tanya Bu apa dia jawaban dia Bu. Coba ya. Rehan kalau kaya mau ngapain? Coba Rehan kalau kaya mau ngapain? Berangkatin haji. Oh ya. Itu orang-orang kalau masih bermimpi. Oh iya. Begitu achieve, Ah. memang diberangkatin haji orang Iya, tuanya. Tapi ya itu samping-sampingnya. Berangkatin yang lain Oh juga. iya, berangkatin yang lain juga. Kan kelebihannya masih banyak. Iya, makanya. Oh. Karena sekarang belum achieve, jadi mimpinya masih bagus-bagus. Iya. Ya kayak Faris tuh mimpinya masih bagus-bagus. Oh iya. Kok sing ngaji-ngaji ku diduweloki, sing ngurus-ngurus masjidnya, santri-santrine ku diduweloki. Ono gak sing? Tapi itu berlaku ke cowok aja atau cewek juga bisa kayak gitu Bu? Cewek itu bisa, cuman kalau cewek itu lebih apa ya, lebih mikir karena dia tuh ngomong anak ya. Kalau menurut saya ya, cewek itu lebih kayak mikir nanti karma, nanti aku ngomong ke anak gimana, nanti aku ngomong anak membesarkan anak itu gimana. Kalau aku itu nanti mau berbuat hal-hal yang seperti itu, yang aku selingkuh, yang main laki itu. Tapi kalau memang perempuan yang nggak punya moral itu ya nggak masalah. Banyak juga, bukan ada, banyak juga perempuan yang nggak punya moral, yang nggak peduli, ya udah gitu. Gas-gas aja. Gas-gas aja gitu. Aku mau have fun sama siapa aja ya gas-gas aja. Iya, gitu. wong ada uang. Wong gitu ada kan. uang, gitu sih. Nah ini tuh si istilahnya ini yang selingkuhannya si ani-aninya kokonya ini tuh disebutin itu gayung lope pink tuh. Karena kan dia pakai baju pink terus kayak bermulanya itu dari kayak jemput-jemputan anak gitu loh. Jadi anaknya Jadi itu dia juga anaknya baju pink itu juga sekolah di situ. iya, sekolah internasional, sekolah yang bagus. Aku dulu jemput anakku kok nggak pernah. Iya, ibu kok nggak ketemu? Iya, nggak pernah ketemu bapak-bapak gadun yang jemput gitu ya. Iya, makanya Bu. Kalau Kalau misalnya ada sih misalnya nih ketemu nih sama gadun yang ibu tahu itu gadun gitu ya. Ibu bakal gimana kalau pas papasan? Yo kalau nggak punya istri ya tak godain sih. Oh, gitu. Kalau nggak punya istri, Oh. Tapi katanya kalau deketin orang cowok yang punya istri itu lebih menantang. lebih menantang. Lebih menantang. Soalnya kalau ketemu deg-degan, iya. Tapi janganlah. Kalau apa ya, wanita harus bisa menempatkan diri gitu loh. Itu sekarang itu punyanya orang lain. Dia punya istri gitu ya kan, bisa bayangin aja kalau kita punya suami terus diambil orang kan rasanya kita kan juga sakit. Kalau sama-sama wanita itu kan harusnya berpikir di sana gitu ya. Kalau tertarik sama suaminya orang kaya pasti tertarik, ya kan? Saya juga pasti tertarik, pengin, tapi masih ada moral yang saya harus kedepankan. Seandainya itu terjadi sama saya, suami saya diambil orang, loh ya kan, sakit juga kan? Betul, Tapi ya itulah dunia. Iya. Itulah dunia. Tapi herannya ini itu kan yang apa ani-aninya itu udah punya suami Bu. Terus suaminya juga tajir, melintir gitu loh. Terus akhirnya tapi kok mau diingon-ingon sama apa? Mungkin suaminya kalau ini gitu tuh Agnes, mungkin gitu. berarti mungkin bukan diingon-ingon. Jadi itu mungkin ya kalau dia punya suami terus tajir mungkin ya bukan ani-ani. Jadi ya mungkin mereka sama nyamannya. Sama-sama nyamannya aja. Kadang kan mungkin ya namanya pernikahan kita tuh ada bosennya, jadi pasangan kita tuh pasti ada bosennya. Ngobrol setiap hari sudah diobrolin di awal-awal pendekatan dulu sampai mungkin berlanjut diobrolin sama aja, kadang kan bosen. Yang dilihat setiap hari sama aja bosen, rutinitas setiap hari yang dilakukan sama, gayanya diranjang yang dilakukan sama, nggak upgrade ya. Nah itu pasti orang bosen. Terus obrolan nggak nyambung, apalagi laki-laki itu ya kebanyakan kalau ketemu wanita dominan itu pasti kebanyakan selingkuh.
Oh, oke. Iya ya, kayaknya Agnes ini kan wanita dominan. Pokoknya Bu. biasanya tuh laki-laki kalau sudah punya pasangan wanita yang itu dominan, biasanya sih nggak akan bertahan lama. Biasanya kalau laki-laki, karena laki-laki tuh harusnya pasangan yang bagus itu laki-laki tetap diposisikan yang dominan. Karena kan kalau wanitanya dominan, laki-laki ini kan nggak merasa nggak didengar. Baru mau ngomong, jos, baru ngomong, nggak didengar. Akhirnya dia lama dipendam. Akhirnya tetap aja dia mau mencari pembuktian. Ada nggak wanita itu yang bisa mendengarkan saya? Kan? Ketika dia mengenal orang, ternyata dikasih kelembutan, dia didengar apa, ya udah jadi. Semudah itu memang selingkuh. Tapi ini kan jadinya kayak gini ya Bu. Maksudnya mereka kan sama-sama punya harta, sama-sama udah nyaman lah hidupnya. Jadi itu kan nggak menjamin rumah tangga akan baik-baik saja, Bu. Iya, loh kalau kita punya harta, punya kaya, nggak menjamin memang baik-baik saja. Tapi hancur pun Agnes masih ketawa-ketawa. Warisannya masih banyak nanti bagi kalaupun cerai. Iya kan? Coba kalau Agnes ini nggak kaya, suaminya nggak kaya dan dia maksudnya nggak mandikan kekayaan, mana berani dia kowar-kowar, iya kan? Maksudnya mana berani wanita tuh ketawa habis tinggal, masih nonton ini, masih nonton itu fungsinya kekayaan, Rahel. Iya. Kalau intinya nggak usah jauh-jauh loh, Rahel. Orang ya ditinggal meninggal. Misalnya ada keluarga, orang tua meninggal, anaknya dibebani, nggak ditinggalin apa-apa, dibebani tinggal utang, dibebani apa, nggak ditinggali rumah, nggak ditinggali apa-apa, apa yang terjadi? Dukanya itu lama. Kamu pikir duka kehilangan karena kehilangan? No, duka nggak bisa bertahannya itu. Kalau orang meninggal, kamu kan harus tahu fakta, seberapa cepat kita melupakan orang meninggal, ya kan? Cepat. Tapi kalau mereka karena orang-orang kaya yang maksudnya saya tuh mengenal beberapa pebisnis, makanya dia selalu menyiapkan segala sesuatu untuk anaknya sebelum dia meninggal. Jadi supaya apa? Jawabannya simpel, dia biar dukanya nggak lama-lama. Ya bayangin kalau ditinggal meninggal terus ada 200 miliar yo, nangis setengah jam paling rasa. Penting makamnya dibagusin, penting nanti aku kesana apa gitu. Ya wes Rahel, wes sebentar, wes setengah jam tok. Bahkan mungkin dalam pemakamannya wes gak ada tangis wes. Iya kan gitu. Pasti gini, bedanya pasti gini. Oh yes, tak doain diterima masuk surga gitu. Udah selesai. Tapi dia udah gak mikir besok aku bertahan apa gitu. Karena udah dimandikan kekayaan itu tadi gitu ya. Iya. Nah contoh sekarang orang sakit aja ya. Orang kita sakit aja, terus masuk rumah sakit dengan kita punya biaya atau let's say lah asuransi sudah mengcover semua yang bagus-bagus, kelas apa bagus-bagus. Terus sakit cepat sembuh Rahel, guyang-guyu Rahel deh gitu. Gak tertekan masalah biaya. Coba wes sakit ya. Wes BPJS gak ada tangan-tangani ya kan? Oke, nggak pakai BPJS masuk bayar dewe kelom bayar habis piro, gak jadi sakit, gak jadi sembuh Rahel. Iya. Budal ya. Iya. Jadi semua tuh kenapa kamu harus rajin nabung, kelola uang baik-baik. Maksud ya itu supaya memang kamu punya persiapan untuk hal-hal yang urgent itu loh. Segala masalah akan selesai dengan uang. Nah kalau ini mana ada yang berduka Rahel? Paling ya aib ini sebentar, mana ada yang berduka, ya kan? Terus ini apa namanya yang bikin heboh itu si suaminya ini habis kayak beliin vinirnya si Gayung Lope-nya itu Bu. Gayung Lope itu suaminya tajir. Iya. Tapi vinir dibeliin. Iya. Lebih tajir ibu lah, aku vinir bayar dewe. Katanya vinirnya harganya 1,5 M. Itu beneran tak ada vinir segitu harganya Bu? Enggak sih, kalau vinir rata-rata 1 gigi itu paling mahal 10-15 gitu. Biasanya paling mahal. Iya. Crown yang mahal bukan vinir, crown. Itu rata-rata segitu. Iya mungkin masang-masang di tonggo-tonggo nih. Atau saat keluarga bisa jadi. Loh, kalau satu gigi itu bisa sampai 200 juta itu bisa. Jadi mungkin 1,5, mungkin 5 orang gitu bisa atau mungkin gitu.
Tapi kan suaminya katanya tajir, berarti nggak tajir loh. Aku filmnya aja bisa beli sendiri. Dia itu ini Bu, apa namanya? Bikin status gitu loh. Suami kaya raya, pacar lebih kaya raya, tapi liburan bayar sendiri, bilang gitu sih kayak Globe di statusnya. Liburan bayar sendiri, nggak dibayari pacarnya, nggak dibayari suaminya. Iya, nah itu juga dibully sama netizen lah. Kok bisa sih malah bayar sendiri kayak gitu-gitu. Jadi ya, terus dia itu ngintilin si Agnes ini Bu, pas liburan di mana ya kemarin? Iya, yang dia cerita itu ya, di luar negeri dia ikut ya. Diintilin sampai ke hotelnya juga, dia ikut di hotel itu yang sama juga. Paling terus Agnes lengah, suaminya ke situ. Iya, iya itu emang sempet kayak gitu. Terus kayak suaminya ini kan nggak suka difoto. Nah sama si Ani itu seneng mau gitu loh difoto sama foto berdua sama si Ani ini. Mau gitu. difoto. Iya. Berarti nyaman ya. Iya mungkin kan itu ya. Ya wis lah nyaman ya. Tapi kan sama-sama punya pasangan, satunya punya istri, satunya punya suami. Kok ribet banget. Makanya buat jadi orang. Lah gimana? Iya. Sekarang kan akhirnya malah yang rugi siapa? Yang punya aib dibuka-buka akhirnya siapa? Coba kalau mereka dewasa, oh ya kita sama-sama seneng, ayo yuk ngomong sama ke pasangan kita. Memang kita udah nggak saling nyaman sama pasangan yang sekarang, ya udah kasih waktu ya, kita ini ngomong baik-baik, bisa jadi berdua, nggak sampai kayak gini, iya kan? Iya. Orang kadang terlalu banyak yang dipertimbangkan, terlalu banyak yang dipikirkan, ketakutan yang dipikirkan. Oh nanti kalau aku bisa ini gimana ya aku. Jadi ketakutan itu akhirnya membuat dosa dan merusak moral mereka sendiri di tengah pernikahannya. Harusnya kalau memang ya, kalau menikah sudah sama-sama dewasa ya, terus dalam perjalanan ternyata salah satu pasangan itu udah nggak nyaman sama kita dan mencintai orang lain, kenapa gitu? Apa yang salah? Kalau saling ngomong, lo apa yang salah ya kan? Nah mungkin sakitnya akan di depan lo, kenapa aku? Tapi kan dipahamkan dulu. Sakitnya di depan, tapi setelah itu kan tidak disebut perselingkuhan, tidak disebut ini gitu loh. Karena udah sama-sama tahu, udah dikomunikasikan gitu ya Pak ya. Tapi mungkin kadang mikirnya kan, apalagi kan udah ada anak itu, pasti itu Bu jadi alasan mikir kan anak. Karena ada anak. Iya. Padahal kayak gini, apa yang diciptakan mereka, pemandangan apa yang dikasihkan ke anak, ya kan? Orang tuanya langsung. Anaknya sekelas lagi Bu. Anaknya sekelas. Nah, ini juga kemarin juga kayak nggak selesai kan, tak tonton semeliweran terus di TikTok ya. Ya saya prihatin, tapi bukan berarti menyalahkan atau tidak membenarkan atau bagaimana. Ini versi saya. Saya prihatin gitu. Kalau melihat orang tuanya itu toksik, ada yang selingkuh, ada yang apa, tapi diviral-viralkan, digembar-gemborkan, padahal kan ada, kalau mungkin keluarga besar sudah dewasa-dewasa ya, orang tua masing-masing sudah tua, udah biasa juga melihat itu, tapi anak-anak kok tega gitu, kita ngasih pemandangan seperti itu, oh bapaknya sama ani-ani, kayak gitu, terus, nah apakah di sekolah itu mental anaknya nggak jatuh yang pertama? Iya. Nah, apakah yang kedua teman-teman anaknya itu apakah nggak bully? Iya. Ya kan? Iya. Terus mereka itu gimana gitu, nggak jaga. Menurut saya tuh kalau udah terjadi seperti itu, ya udah diselesaikan secara dewasa, diem, ya udah kamu sekarang mau pilih yang mana, mau kembali ke saya, ayo kita perbaiki. Kalau nggak mau kembali ke saya silahkan. Kalau kamu memilih orang itu ya silahkan, kita selesaikan baik-baik. Nah, moral orang itu dalam berumah tangga itu harus seperti itu. Kalau kalian tidak siap seperti itu jangan berumah tangga duluan. Kalau cuman kayak nanti selingkuh, enggak mas. Kalau kecuali apapun masalah aib itu ya, kalau bisa itu ya jadi makanan kita sendiri aja. Ya nggak usah jadi makanan yang lain. Kalau sekarang kan setengah dijual. Tapi kalau ada yang ngomong gini pasti kita yang dibully. Karena tapi kan mental perempuan tuh harus dikuatkan gitu loh. Jadi bukan jadi sajian publik, bukan terus ada yang dijual. Kalau saya lihat malah ada yang dijual terus. Kenapa saya bilang dijual? Karena terus-terusan. Kalau kamu mau bahas ini di sosial media ya udah sekali aja lah.
Jangan terus. Nggak usah terus-terusan gitu. Masa kasihani anakmu, gitu kan. Anakmu tuh perlu kamu sayangi, kasih pemandangan yang bagus. Jangan, bagaimanapun juga itu adalah, kalau yang salah ibunya itu adalah ibunya, bagaimanapun juga kalau yang salah bapaknya itu adalah bapaknya. Tetap harus punya, keduanya harus punya wibawa di depan anaknya. Ya kan? Tapi orang-orang yang ini sih apa coba besar? Hanya orang-orang yang bermental dewasa sih yang bisa kayak gitu ya Bu ya. Tapi bisa dipelajari, itu kemauan Rahel. Bukan antara bisa dan nggak bisa. Itu kita dewasa, kita memilih untuk diam, memilih untuk bahagia dalam kondisi apapun, itu tuh kemauan. Kita mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Kalau mentalmu suka drama, ya kamu nggak ada kemauan berubah, ya terus dia akan drama. Gitu. Tapi kalau kita ada kemauan merubah, makanya kan saya sering bilang, kesuksesan kita itu nggak diukur dengan apapun yang kita punya. Tapi kamu bisa handle dirimu sendiri dengan baik. Artinya, oh kalau terjadi ada aib gini, oke ya, terjadi cuman aku sama dia aja. Makanya kan kemarin aku gembor-gemborkan, kamu nonton itu apa itu It's End With Us ya. Kan nonton itu udah sama kita aja. Nggak perlu yang di kayak gitu. Kasihan. Kalau saya sih, mereka enjoy melakukannya, tapi kasihan sama anak-anaknya. Iya betul. Kalau bilang selingkuh, wajar, itu makanan orang setiap hari. Apa yang mau dibahas gitu loh? Apa? Memang tidak dibenarkan, tapi itu kewajaran yang terjadi setiap hari. Iya. Selingkuh itu mau ngomong apa gitu. Kadang itu yang di TikTok tuh, ono sing lagi bilang, ya selingkuh tetap selingkuh. Cuma tak jawab. Belum ada aja kesempatan untuk selingkuh. Karena dia mungkin jelek, mungkin nggak laku, mungkin ini bisa bilang gitu, mungkin nggak ada uang, bisa bilang gitu. Tapi kok ada kesempatan, semua orang, siapa yang nggak mau Rahel? Karena kehidupan itu membosak, kehidupan sehari-hari rutinitas, apalagi dengan pasangan udah puluhan tahun, itu sangat-sangat membosankan. Jadi sangat membosankan. bosan ya Bu ya. Terus kadang kita nggak bisa mau menuntut itu, kasihan, dia udah istriku dituntut ini itu, udah dia udah capek ngurusi anak apa. Nah, kadang ada di laki-laki yang gitu. Ya udahlah, aku berfantasinya sama orang lain. Jadinya malah dilampiaskan ke orang lain kayak gitu ya Bu ya. Makanya. Jadi ya intinya podcast hari ini adalah dasar dari segala sesuatu adalah uang guys. Itu saja guys ya, kita tidak usah kemana-mana, jadi iya, asal ada uang semuanya. Strongnya ini kalau ada uang, orang bisa kembar-kembor ngomong apa di sosial media. Jadi kayak orang-orang yang terlalu berani di sosial media itu ya, gembar-gembor ini itu pasti, apalagi yang arogan itu pasti satu, mereka punya uang banyak. Yang kedua, kalau nggak punya uang banyak, mereka punya backup yang kuat. Ya gembar-gembor sosial media apa nggak bahaya? Iya. Nah kayak gitu, kayak yang kita lihat, saksikan ya setiap hari berantem. Iya betul. Nah seperti itu, kamu pikir uangnya mereka sedikit, pasti banyak lah, makanya berani di sana. Ada backup-nya juga. Kita kalau kita ya diem aja. Ya gitu, karena uang terbatas, kita diem aja. Nah jadi tapi sebentar Bu, closingnya nih, tetap lebih baik pilih, berarti benar. Closingnya berarti tetap pilihlah pasangan yang tajir ya Bu ya. Meskipun nggak setia, tetap pilih pasangan yang tajir gitu ya. Pasangan yang tajir sekarang posisinya kamu misalkan, pasangan yang tajir itu yang seperti apa? Ya orang sih beda-beda persepsinya. Enggak, misalkan dari porsimu sekarang. Iya. Kamu menganggap dia tajir itu seperti apa? Mungkin yang bisa mengelola uang, terus yang ada bisnis, kayak gitu-gitu sih Bu. Itu ya, kamu kan tidak melihat jumlahnya berapa? Tidak. Karena kalau seorang wanita, menurut saya ya, harus ngaca juga. Jadi kalau kita mau orang tajir, ya kita harus tahu tajirnya kita seberapa. Kalau kita tajirnya kita dengan 10 juta, ya kamu cari aja yang 10 juta, 20 juta. Ngerti gak yang Tapi kalau tajirmu itu miliaran, ya memang harus cari miliaran. Jadi itu ukuran kita harus balance dalam memilih pasangan. Jadi nanti orang jangan salah paham, tajir cari yang nggak ketemu jodoh, mati selan. Jadi
Jadi harus disesuaikan sama porsi kita ya. Jadi kita kalau mau misalkan gini, sekarang saya ngembar-ngemborkan, oh saya mau tajir, saya mau suami nanti yang kaya, yang punya rumah mewah. Saya harus punya dong. Saya malu dong kalau saya minta gitu. Gimana kalau yang laki terus bilang gini, kamu punya apa? Iya. Nah, ya kan? Kita kalau mau, jadi kita mau dapat orang baik, ya kita harus baik. Ya kan? Kita mau dapat orang Kaya, ya kita harus kaya. Ya kan? Iya. Nah, karena bolak-balik Ibu ngomong, pasanganmu sekarang itu adalah mirrornya dari kamu. Ya kan? Jadi tapi jangan pernah diukur, jangan pernah ada salah paham. Kekayaan tidak diukur dengan miliaran atau apa, enggak. Kita tuh punya 10 juta, kalau kita bersyukur ya kita kaya. Ya kita punya ratusan miliar pun kalau kita tetap merasa miskin, masih nunggu ditraktir, masih nunggu tetap aja. Ya, saya tahu itu. Saya punya 100 juta misalkan, tapi saya seneng ngasih, ya saya kaya. Nah, ukuran kaya itu tidak diukur dengan ya jumlahnya apa yang kita punya. Jadi orang biar nggak salah paham. Soalnya di TikTok saya banyak salah paham. Oh iya, itu tapi buat naik itu kan. Iya, yang salah paham itu bisa buat naik. Iya, betul sekali. Gitu ya, tapi yang terpenting menurut saya pilih pasangan yang balance sama kamu. Yang setara. Yang setara. Iya. Ya kan? Betul. Yang setara. Dari segala sisi, guys. Dari segala sisi yang setara. Dari kekayaan, iman, terus ketakwaan. Iya, jadi gitu. Oke. Sekian untuk podcast hari ini ya. Apakah Ibu sudah cukup? Sudah dong. Oh, sudah cukup ya. Oke. Nanti 2 jam habis kita. Iya. See you next week.